Perdata nomor 0123 garing PDT DIG garing 2021 garing PA Bengkalis segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 0123 garing PDT DIG garing 2021 garing PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Husnul Puji Lestari sebagai penggugat melawan Muhammad Saiful Hidayat sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat dan peserta kuasanya dipersilakan masuk. Baik, dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir pada hari ini? Saya Husnul Puji Lestari yang mulia sebagai penggugat datang bersama dua orang kuasa hakim, kuasa hukum saya yang mulia. Baik, saudara Husnul Puji Lestari, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik yang mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudari sesuai dengan kartu identitas saudari. Nama saudari, Husnul Puji Lestari yang mulia. umur saudari, 27 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan Lembaga Bengkalis. kerjaan. Ibu rumah tangga yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah didampingi oleh kuasa hukum? Benar yang mulia. Baik, kuasa hukum dari pihak penggugat, silakan maju ke meja majelis hakim untuk memperlihatkan kartu tanda pengenal beserta surat kuasa khusus. Baik yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kuasa hukum dari pihak penggugat, coba perkenalkan identitas saudara. Baik yang mulia. Nama saya Al-Qur'anina Ismailina. Umur saya 27 tahun. Agama saya Islam. Saya bekerja sebagai penasihat hukum dari kantor Ferry Baghdad, Jalan Daru nomor 56. Di sini saya bersama rekan saya Asral. Nama saya Asral. Umur saya 5 tahun. Agama Islam. Pekerjaan negara sehat. Untuk dari kantor Ferry Baghdad. Alamat kantor Jalan Daru nomor 56 kan. Baik, terima kasih. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk menanyakan identitas tergugat. Baik yang mulia. Baik, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas dari tergugat. Namun sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik yang mulia. Baik, nama saudara? Saiful Hidayat yang mulia.
Umur saudara, 28 tahun. alamat saudara, Jalan Antara, Blok C, nomor 28 Bengkalis, yang mulia. pekerjaan saudara. PT Direktur Basmindo Andalan Semesta, yang mulia. Baik, apakah saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukum? Benar, yang mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, yaitu Hafizat Bupatian, yang mulia. Apakah saudara benar merupakan kuasa hukum dari tergugat? Benar yang mulia, saya merupakan kuasa hukum dari tergugat. Bisakah saudari memperlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa hukum? Bisa yang mulia. Baik, coba perkenalkan identitas saudari. Baik yang mulia, nama saya Zulfati Islam, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Adipahna, alamat kantor Jalan Kalapati Laut, nomor 35, Bengkalis. Baik, saya serahkan kembali kepada ibu. Baik, dari pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Baik, bukankah usia perkawinan kalian masih terbilang sangat muda? Perceraian itu adalah halal, namun merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kalian adalah orang yang paham tentang hal itu. Dan apakah perkawinan kalian sudah dikaruniakan seorang anak? Sudah yang mulia, sudah dikaruniakan satu orang anak. Ya, apalagi kalian sudah dikaruniakan seorang anak. Majelis hakim berharap agar keputusan ini dipertimbangkan dengan matang karena ini akan mempengaruhi masa depan anak kalian. Untuk itu, Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 bahwa untuk setiap perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara ini. Untuk itu, pengadilan telah terdaftar beberapa mediator. Jadi para pihak bisa menyerahkan kepada pihak pengadilan ataupun memilih sendiri mediatornya. Bagaimana dari pihak penggugat? Kami silakan kepada pihak pengadilan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Untuk mediator, saya juga serahkan kepada pihak pengadilan, yang mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka mediator dalam perkara ini adalah hakim anggota 2, yaitu Ibu Ina Suraya. Beliau ini merupakan hakim anggota yang telah mempunyai sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. Untuk memberikan waktu kepada para pihak untuk mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini akan dilanjutkan setelah mediator menyerahkan hasil mediasi di hadapan majelis hakim. Baik, 14 hari dari hari ini tanggal berapa kita? Tanggal 9 Desember 2020. Apakah ada persidangan pada hari itu Pak Ika? Tidak ada yang mulia. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 tidak ada persidangan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-PDT-2021-PA Bengkalis ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kita skip aja ya yang proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kedua tanggal 9 Desember 2021 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili berkenaan upaya damai melalui mediasi masih gagal, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis dengan nomor perkara 0123
PDT.G garing 2021 garing PA Bengkalis. Baik, kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan tergugat? Sudah, Yang Mulia. Gugatan perihal permohonan gugatan perceraian Bengkalis 9 Desember 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya, Elvi Morena SHMH dan Asral SH, advokat dari kantor Ferdinand Partner, beralamat di Jalan Baru nomor 56 Bengkalis, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 November 2021 terlampir bertindak dan atas nama Nyonya Kusto Budi Lestari, bertempat tinggal di Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum domisili kantor kuasanya tersebut di atas. Hendak mendatangi dan memajukan surat gugatan ini. Selanjutnya akan disebut penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tuan Muhammad Syaiful Hidayat SEMM, tempat tinggal di Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis. Selanjutnya disebut tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di kantor KUK Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akte nikah nomor 45/2/2017. 2. Bahwa perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama Naufal Alkana Saputra, laki-laki berumur 10 bulan. 3. Bahwa tergugat sejak terjadinya perselingkuhan sekitar awal tahun 2021 dengan seorang wanita bernama Serla Martina, umur 25 tahun, tempat tinggal di Jalan Kelapa Pati Laut nomor 22. 4. Bahwa tergugat sejak pertengahan tahun 2021 mulai jarang memberikan perhatian terhadap istri dan anak dan selalu terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat. 5. Bahwa penggugat pernah menyatakan tentang saudara Serla Martina kepada tergugat, tapi tidak pernah ditanggapi dan terakhir pertengkaran karena tergugat tidak pernah mengakui hubungannya dengan saudara Serla Martina. 6. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 7. Bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1934 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1934 tentang perkawinan. 8. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur yang dilahirkan dari perkawinan antara penggugat dan tergugat, penggugat mohon dapat menjadi wali ibu dari Naufal Alkana Saputra, laki-laki berumur 10 bulan. 9. Bahwa demi kepentingan anak-anak penggugat berhak untuk menuntut kepada tergugat biaya hidup dan pendidikan anaknya sebagai dewasa setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah terhitung sejak Agustus 2021 sampai dengan dikeluarkannya putusan. 10. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut kepada tergugat membayar uang nafkah setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan dikeluarkannya putusan. 11. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut tergugat uang nafkah dan alimentasi selama tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan dikeluarkannya putusan sebesar 100 juta rupiah. 12. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akte nikah nomor 45/2/2017 diputuskan karena perceraian sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, DO pasal 19 huruf A, B, dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat memohon dengan hormat apabila kiranya Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berkenan memutuskan. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 17 Februari 2017 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akte nikah nomor 45/2/2017 putus karena perceraian dengan segala
3. Menetapkan atau mengangkat penggugat sebagai wali ibu dari Naufal Alkana Saputra, laki-laki umur 10 bulan. 4. Menghukum tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi untuk setiap bulannya pada paling lambat tanggal 5 setiap bulannya berjalan pada penggugat sebesar 5 juta rupiah, anak sebesar 10 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 6. Meminta hak asuh anak dijatuhkan kepada pihak penggugat. Mohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami. Baik, kepada yang tergugat, apakah saudara mengerti gugatan yang disampaikan oleh pihak tergugat? Mengerti ya, Bunda? Dari gugatan tersebut, apakah tergugat akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan tersebut? Iya yang mulia. Kami akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Baik, apakah jawaban gugatan akan disampaikan hari ini secara lisan? Untuk hari ini belum bisa yang mulia. Akan kami sampaikan dalam bentuk tulisan yang mulia. Kira-kira berapa hari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jawaban gugatan tersebut? 1 minggu yang mulia. Seminggu dari hari ini, tanggal berapa Panitra? Hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Baiklah, saya serahkan kembali kepada Ibu. Baik, untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dari Kamis tanggal 16 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada tergugat dan penggugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini resmi dari pengadilan. Berikut sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis ditutup. Tanggal 16 Desember 2021 akan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara di tingkat pertama, perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Husnul Puji Lestari sebagai penggugat melawan Muhammad Saiful Hidayat sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda hari ini, bahwa perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk mengajukan jawaban gugatan dari penggugat? Saya belum mulia. Baik, silakan diserahkan kepada majelis hakim. Baik, dari pihak tergugat, silakan bacakan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Kepada pihak penggugat dihormati mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Terima kasih yang mulia. Bengkalis 16 Desember 2021. Jawaban tergugat dalam perkara gugatan cerai antara X Saiful Hidayat SEFM sebagai tergugat melawan Husnul Puji Lestari sebagai penggugat dalam perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini saya Hafizatul Fatihah SHMH advokat berkantor di Jalan Rapapati Laut nomor 35 Bengkalis berdasarkan surat kuasa tanggal 25 November 2021 bertindak untuk dan atas nama X Saiful Hidayat SEFM bertempat tinggal di Jalan Antara Blok C nomor 28 Bengkalis. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, bermaksud menandatangani dan memajukan surat jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis. Hingga kini mengajukan ekspeksi atau keberatan atas jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal 9 Desember 2021 di Pengadilan
menimpakan penggugat, kecuali apa yang diakilinya secara tegas-tegas. Maka, berdasarkan ekspresi tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil perselingkuhan yang disampaikan oleh penggugat. 3. Bahwa tergugat menolak untuk membayar uang perkara dan uang nafkah yang berjumlah 30 juta rupiah. 4. Bahwa tergugat ingin bersama kembali dalam membina rumah tangga dan dengan penggugat. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang terhormat agar memberikan putusan. Saya rasa itu semua hanyalah salah paham saja yang mulia. Apa kamu bilang ini semua yang salah paham? Jadi kurang bukti apa lagi yang saya lihat di HP kamu? Itu semua yang salah paham kata kamu? Izin yang mulia, apakah dari pihak penggugat bisa menunjukkan bukti-bukti? Baik, saya akan menunjukkan bukti-bukti itu. Izin yang mulia, saya rasa tergugat tidak bisa menyanggah lagi karena kami dari kuasa hukum penggugat telah mempunyai bukti-bukti yang valid. Izin yang mulia, kami dari kuasa hukum gugat sangat optimis dan kami sangat yakin kami bisa memenangkan perkara ini. Oke, baik, mohon tenang kepada pihak penggugat dan tergugat. Baik, karena pihak penggugat maupun pihak tergugat sudah menanggapi replik dan duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, bukti itu ada, tapi kami belum mempersiapkannya secara matang. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penggugat mempersiapkan bukti-bukti tersebut? 7 hari yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Maaf yang mulia, untuk hari ini belum bisa karena kami juga belum mempersiapkannya yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum dari pihak penggugat maupun tergugat untuk mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Baik, hari dan tanggal berapa Panitera? Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 yang mulia. Jam berapa? Jam 9 waktu Indonesia Barat yang mulia. Baik, untuk agenda pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis ditutup. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara di tingkat pertama perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Husnul Fuji Lestari sebagai penggugat melawan Muhammad Saiful Hidayat sebagai tergugat. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya bahwa agenda persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pembuktian baik saudara penggugat dan tergugat. Secara selanjutnya akan adalah pemeriksaan bukti-bukti. Untuk pihak penggugat, apakah sudah mempersiapkan bukti-bukti? Sudah yang mulia. Baik, silakan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan alat bukti. Untuk pihak penggugat, apakah membawa saksi-saksi yang akan diperiksa?
Iya, Yang Mulia. Saya membawa saksi dan sudah ada di ruang tunggu pengadilan, Yang Mulia. Baik, kepada petugas pengadilan mohon untuk memanggil saksi dari pihak penggugat agar memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi penggugat dipersilakan masuk. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi, Bu Mulia. Baik, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saksi. Namun sebelumnya, dapatkah saudari tunjukkan kartu identitas saudari? Baik, Yang Mulia. Siapa nama saudari? Hedi Justinarsi, Yang Mulia. Umur? 20 tahun. Alamat saudari? Jalan Haji Abdul Aziz Bekir. Baik, apakah saudari ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan penggugat? Saya merupakan asisten rumah tangga dari Nyonya Tari dan Pak Saiful, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada panitera untuk mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Baik, Yang Mulia. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lari dari yang sebenar-benarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, saya serahkan kembali kepada Yang Mulia untuk bertanya kepada saksi. Baik, saudara saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Nyonya Husnul dan Pak Saiful menikah pada awal tahun 2017, Yang Mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Sudah, Yang Mulia. Mereka memiliki 1 orang anak. Apa yang saudari ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Setahu saya, rumah tangga mereka awalnya rukun. Namun pada awal tahun 2021, mereka sering bertengkar, Yang Mulia. Berapa kali saudari melihat pertengkaran antara pihak penggugat dan tergugat? Sering, Yang Mulia. Bahkan hampir tiap hari mereka beradu mulut. Apakah saudari saksi tahu penyebab dari pertengkaran mereka? Setahu saya, Yang Mulia, awal mulanya karena Pak Saiful itu sering pulang malam dan saya juga mendengar isu bahwa Pak Saiful itu berselingkuh, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah benar dengan pernyataan saksi tersebut? Benar, Yang Mulia. Namun untuk isu perselingkuhan itu tidak benar, Yang Mulia. Sebenarnya saya pulang malam karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sehingga saya sering lembur dan pulang malam, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Semua itu tidak benar, Yang Mulia. Mana mungkin seorang direktur selalu lembur dan pulang malam, Yang Mulia. Apakah tidak ada karyawan lain, Yang Mulia? Dan itu menurut saya tidak benar, Yang Mulia. Maaf pihak penggugat, mohon tenang. Silakan Anda menerangkan apabila ditanyakan oleh majelis hakim. Biarkan saksi kita untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, kembali ke saudara saksi. Apakah saudari pernah melihat tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap penggugat? Sepengetahuan saya tidak, Yang Mulia. Namun hanya saja Pak Saiful itu selalu membentak Nyonya Tari dan saya kurang tahu apa penyebabnya, Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah benar saudari tergugat sering dibentak oleh tergugat? Benar, Yang Mulia. Tadi saudari saksi telah mengatakan bahwa ada isu-isu perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Apakah saudari ada bukti? Ada, Yang Mulia. Nyonya Tari pernah curhat kepada saya bahwa dia pernah membaca chat dari Pak Saiful dengan wanita lain. Apakah kamu tahu siapa nama pengirim chat itu? Namanya Sela Marlina, Yang Mulia. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada pertanyaan lagi? Saudara penggugat, apakah Anda yakin bahwa pesan singkat yang Anda baca merupakan wanita selingkuhan atau mungkin hanya teman kerja suami Anda?
Saya yakin yang mulia. Karena tidak mungkin dengan teman kerja yang mulia, karena isi chat itu mesra-mesra sekali yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, saudara tergugat, jika saudara tidak keberatan, boleh Anda jelaskan kepada majelis siapa itu Sheila Marlina? Maaf yang mulia, saya sebenarnya tidak tahu dan saya tidak pernah merasa berhubungan dengan Sheila Marlina tersebut yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, saudari saksi, untuk sementara keterangan saudari dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Dan saudari saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudari. Nama sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik, nama saudari, Masukin yang mulia. umur, 23 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan Lembaga nomor 9A yang mulia. apakah saudari ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan pihak tergugat? Saya merupakan sekretaris Pak Saiful di PT Besindo Andana Swasta yang mulia. Baiklah, sebelumnya apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia yang mulia. Kepada panitera dipersilakan untuk mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Baik, saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Sejauh mana saudari mengenali tergugat? Saya cukup kenal yang mulia karena setiap hari kami bertemu di kantor. Apakah saudari mengetahui tentang isu-isu perselingkuhan dari tergugat? Untuk itu saya tidak tahu yang mulia. Tapi yang saya tahu Pak Saiful tidak pernah membawa wanita lain ke dalam kantor yang mulia. Jika di luar jam kerja, apakah saudari tahu? Tidak tahu yang mulia karena saya hanya sebatas sekretaris di PT tersebut. Baik, hakim anggota, apakah ada pertanyaan lagi untuk saksi? Ada yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu mengapa tergugat sering pulang malam? Untuk itu saya tidak tahu yang mulia karena saya masuk kerja sesuai jadwal jam kerja saya. Tapi perlu diketahui bahwa di PT tersebut memang semua orang banyak yang lembur dan bahkan tidak pulang ke rumah. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada yang mulia. Baik, saya rasa cukup untuk pembuktian dan saksi-saksi penggugat maupun tergugat. Sidang selanjutnya yaitu agenda mendengarkan kesimpulan dari masing-masing pihak atau konklusi. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Belum siap yang mulia. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyiapkan konklusi? 7 hari yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan atau konklusi? Belum yang mulia. Baiklah. 7 hari setelah hari ini, tanggal berapa panitera? Tanggal 30 Desember 2021 yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan konklusi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengan perintah kepada penggugat atas atau kuasa hukumnya
dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis ditutup. Sidang kelima tanggal 30 Desember 2021 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara di tingkat pertama, perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Husnul Puji Lestari sebagai penggugat melawan Saiful Hidayat sebagai tergugat. Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita pengadilan yang telah disampaikan minggu lalu, bahwa agenda hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan konklusi penggugat Bengkalis 30 Desember 2021. Kesimpulan konklusi penggugat dalam perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis antara Husnul Puji Lestari dan Muhammad Saiful Hidayat tergugat. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Elvi Morina selaku kuasa hukum dari penggugat Yoyan Husnul Puji Lestari dalam konvensi, dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan konklusi dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas-tegas penggugat akui kebenarannya. Kedua, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi yang bernama Heni Yustinasi, asisten rumah tangga. Ketiga, bahwa keterangan para saksi penggugat sangat mendukung semua dalil-dalil penggugat paparkan pada gugatan penggugat. Keempat, bahwa bahkan keterangan dari saksi penggugat sekaligus mematahkan dalil-dalil tergugat, terutama mengenai pernyataan dalil tergugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah mengakui hubungannya dengan seorang wanita yang bernama Serla Marlina. Kelima, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut sangat tidak dapat dipercaya dan tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat. Keenam, bahwa gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya, keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sangatlah beralasan dan patut dikabulkan. Ketujuh, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dengan segala akibat hukumnya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim, agar berkenan kiranya 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2017 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan nomor 45/2/2017 dari daftar perkawinannya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkalis untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini. Apabila Pengadilan Agama Bengkalis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bengkalis 30 Desember 2021. Kuasa hukum penggugat Elvi Morina SHMH.
Terima kasih. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Silakan bacakan hasil kesimpulannya. Kesimpulan atau konklusi tergugat Bengkalis 30 Desember 2021. Kesimpulan atau konklusi tergugat dalam perkara nomor 0123-PDT-G-PA Bengkalis antara Muhammad Syaiful Hidayat sebagai tergugat lawan Husnul Puji Lestari sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Hafizatul Fatihah SHMA selaku kuasa hukum dari tergugat Tuan M. Syaiful Hidayat untuk dan atas nama tergugat dalam konvensi. Dengan ini hendak menyampaikan kesimpulan atau konklusi dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat, baik secara tulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas-tegas tergugat akui kebenarannya. 2. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat di kantor catatan sipil Bengkalis pada tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta nikah nomor 45-2-2017. 3. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. 4. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama Novel Arkana Saputra, seorang laki-laki berumur 10 tahun 10 bulan. 5. Bahwa telah diakuinya kehidupan keluarga penggugat dan tergugat pada pertengahan tahun 2019 mulai kurang harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dikuatkan oleh saksi dari penggugat yang bernama Henny Yustiniarsi dan saksi dari tergugat yang bernama Nur Asikin. Namun, bukan berarti tergugat menyerah untuk memperbaiki kehidupan keluarganya yang retak ini. 6. Bahwa hadirnya pihak ketiga juga menjadi alasan dari penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Namun, tergugat menyangkal tuduhan yang dilayangkan oleh penggugat kepadanya. Berdasarkan semua alasan di atas, tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus perkara sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. 2. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 1 Oktober 2001 yang pokoknya mengambil dasar pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf A dan B dan F Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, haruslah penggugat buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 163 HIR. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Prima, dalam ekspesi, menerima dan mengabulkan ekspesi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Subsidi. Apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Hafizatul Fatihah SHMA. Baik, setelah pihak penggugat dan tergugat menyampaikan konklusinya, maka untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya memberikan kesempatan sekali lagi kepada kedua belah pihak untuk kembali sebagai suami istri dalam sebuah keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak, Yang Mulia, saya tetap pada pendirian saya yaitu untuk bercerai. Benar Yang Mulia, seperti yang telah ada dalam konklusi bahwa Ibu Husnul Puji Lestari sebagai penggugat menginginkan untuk bercerai. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada kami Majelis Hakim menyusun putusan ini, maka sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan hakim.
pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat serta kuasa hukum untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Untuk itu, sidang perkara perdata cerai gugat dengan register nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis ditutup. Sidang ke-6 tanggal 6 Januari 2022 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis tentang perkara perdata cerai gugat antara Husnul Fuji Lestari sebagai penggugat melawan Muhammad Saiful Hidayat sebagai tergugat. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara sebelumnya bahwa agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan hakim atas nomor perkara 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, putusan Pengadilan Agama Negeri Bengkalis di Bengkalis 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis tahun 2021 antara penggugat Husnul Fuji Lestari melawan tergugat Muhammad Saiful Hidayat nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis. Tingkat proses pertama, tanggal registrar 24 Desember 2021. Jenis perkara perdata, klasifikasi perdata perceraian, subklasifikasi cerai gugat. Jenis lembaga pengadilan, pengadilan agama, lembaga peradilan PA Kabupaten Bengkalis di Bengkalis. Para pihak, Husnul Fuji Lestari melawan Saiful Hidayat tahun 2021. Tanggal musyawarah 10 Desember 2021, tanggal dibacakan 11 Desember 2021. Amat kabul. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 17 Februari 2017 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akte nikah nomor 45/2/2017 secara hukum putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan barang bukti yang diserahkan tergugat sah dan berkekuatan hukum. 4. Menyatakan hukum tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan dukungan barang bukti yang lengkap. 5. Menyatakan memberikan hak asuh dari anak hasil perkawinan penggugat dari tergugat yaitu Naufal Alkana Saputra kepada penggugat. 6. Menghukum tergugat membayar uang nafkah dan alimentasi untuk setiap bulannya pada paling lambat tanggal 5 setiap bulannya berjalan kepada A. Penggugat sebesar 5 juta rupiah. B. Anak sebesar 10 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Catatan amal, pembayaran uang nafkah pasca cerai terhitung sejak bulan Agustus hingga saat ini sebesar 75 juta rupiah. Hakim Majelis, Hakim Kedua Dr. Igit Pragiranto SHMH, Hakim Anggota Dinas Suraya SHMH, Dr. Wiza Altania SHMH, Panitra Mariati SHMH. Status tahanan tidak, berkekuatan hukum tetap ya. Hormat saya Hakim Ketua Didin Pragiranto SHMH. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Sidang Pengadilan Agama Bengkalis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0123-PDT-G-2021-PA Bengkalis tentang perkara cerai gugat hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 dinyatakan ditutup.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang.